Yang terhormat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen BPSDM Kementerian PUPR atau yang mewakili, Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 2 Palembang, Pejabat Pengawas di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 2 Palembang, Perwakilan A2K4 Bapak Kusumo, Panitia Penyelenggara, peserta pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Blended Learning tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya yang mana pada hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2020 kita semua diberi nikmat serta karunia kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara pembukaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi tahun 2020. Marilah kita bersama-sama mulai pembukaan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Acara selanjutnya, laporan penyelenggara pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi tahun 2020 oleh Kasih Penyelenggara Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 2 Palembang kepada Ibu Dwi Dalilisari, MT disilakan. Laporan penyelenggaraan pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Palembang 31 Agustus tahun 2020. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen BPSDM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang mewakili, Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 2 Palembang yang kami hormati, yang mewakili dari A2K4 Bapak Kusumo yang kami hormati, Pejabat Pengawas dan Subkoordinator di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 2 Palembang yang kami hormati, Panitia Penyelenggara dan peserta pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi tahun 2020 yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi tahun 2020. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami selaku penyelenggara pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi tahun 2020 menyampaikan laporan kegiatan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah 2 Palembang, SP DIPA 033.105.1.400.944/2020 tanggal 12 November tahun 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Tujuan pelatihan. Tujuan dilaksanakannya pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi tahun 2020 adalah peserta mampu meningkatkan keterampilan dan keahlian melaksanakan norma K3 dalam pelaksanaan konstruksi bidang PUPR serta meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam pembinaan dan pengawasan norma K3 konstruksi bidang PUPR. Peserta pelatihan. Peserta pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi tahun 2020 yang terdaftar 24 orang yang sampai saat ini yang hadir 20 orang yang berasal dari Satker-Satker yang berada dalam wilayah layanan BPSDM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Materi pelatihan. Materi pelatihan terdiri dari 1. Ceramah kebijakan SMKK, 2. Peraturan dan perundangan K3, 3. Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, 4. Pengetahuan dasar keselamatan konstruksi, 5. Rancangan konseptual SMKK, RKK, dan biaya penerapan SMKK, 6. Konsultasi dan komunikasi keselamatan konstruksi, 7. Manajemen risiko keselamatan konstruksi, 8. K3 pekerjaan konstruksi dan manajemen K3 lingkungan proyek, 9. K3 pekerjaan perancah dan tangga, 10. K3 peralatan angkat dan angkut,
11 sistem pemadam kebakaran, 12 inspeksi dan audit K3, 13 penyusunan laporan dan 14 presentasi laporan studi kasus, 15 penjelasan APL 1 dan APL 2 uji kompetensi, 16 peningkatan integritas pencegahan bahaya narkoba dan pengarustamaan gender. Dalam pelatihan ini akan diberikan materi pembekalan sebanyak 37 jam pelatihan, efektifnya masing-masing 45 menit. Metode pelatihan. Metode pelatihan yang diterapkan dalam pelaksanaan pelatihan sistem manajemen keselamatan konstruksi meliputi pemaparan secara virtual, penyusunan laporan, presentasi, studi kasus, dan sertifikasi dengan tatap muka. Pembicara atau widyaswara berasal dari 1. Widyaswara BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dari pihak Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, dan pejabat struktural yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Tempat dan waktu penyelenggaraan. Pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dilaksanakan secara virtual pada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 2 Palembang dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 4 September tahun 2020 dan dilanjutkan secara tatap muka untuk sertifikasi dari tanggal 7 sampai 8 September tahun 2020. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, dan kepada Kepala Pusat Pengembangan Manajemen BPSDM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 2 Palembang, Bapak Muhammad Nizar SEMT, kami mohon dengan hormat untuk membuka pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi tahun 2020 ini secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Blended Learning tahun 2020 secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen BPSDM Kementerian PUPR, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 2 Palembang. Kepada Bapak M. Nizar SMT, disilakan. Terima kasih, Bu Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan Manajemen atau yang mewakili. Yang saya hormati para pejabat pengawas di lingkungan Pusat 4 ataupun di Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 2 Palembang. Sini hadir Bu Leli, Kasih Tenggara, Bu Emma, Subkor Program. Yang saya hormati Pak Kusumo, Sekjen A2K4. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Dan semoga Bapak enggak bosan-bosan memberikan ilmu Bapak terkait keselamatan konstruksi ini untuk kami dan PU secara umum Bapak. Siap. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan SMKK yang saya hitung 24 ya, dari satu kelas untuk kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini, hari Senin 31 Agustus 2020, hari terakhir di bulan Agustus, kita dapat bersama-sama mengikuti acara pembukaan pelatihan e-learning sistem keselamatan dan sistem keselamatan konstruksi dalam keadaan sehat walafiat. Ibu, Bapak, hadirin yang saya hormati, sumber daya manusia merupakan isu sentral dalam penentuan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Mengingat demikian kritikalnya peranan SDM tersebut,
adanya pengelolaan yang terencana dan terarah untuk mewujudkan SDM profesional mutlak diperlukan, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan saat ini. Hal tersebut sejalan dengan amanah Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa salah satu prinsip ASN sebagai profesi adalah berlandaskan pada kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugasnya. Oleh karena itu, untuk mensukseskan program pemerintah mengenai infrastruktur ke-PUPR-an, BPSDM, Kementerian PUPR, yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan ASN bidang PUPR, menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang salah satunya merupakan program pelatihan seperti hari ini kita laksanakan. Ibu, Bapak, hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui sejumlah kasus kecelakaan yang terjadi pada belakangan ini ataupun tahun-tahun lalu, ya, yang paling dekat ini runtuhnya pekerjaan konstruksi, ya, di misalnya di tol Cibitung Cilincing, ya, pada seksi 4 kanal banjir timur Cilincing, ya, kecelakaan konstruksi saat proses pengecoran misalnya. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Menteri, ya, ini kan ditemukan ada beberapa kelalaian dalam penerapan prosedur keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Ibu, Bapak, hadirin yang saya hormati, melihat dari kelalaian kecelakaan kerja itu yang mengakibatkan kerugian material, korban jiwa, gangguan kesehatan, dan gangguan produktivitas, maka perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal. Berlandaskan laporan ILO, setiap hari terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban fatal sekitar 6.000 kasus. Sementara di Indonesia setiap 100.000 tenaga kerja terdapat 20 orang fatal akibat kesalahan kerja pada bidang konstruksi. Tak hanya itu, menurut ILO, kerugian yang harus ditanggung akibat kesalahan kerja di negara-negara berkembang juga tinggi, yakni mencapai 4% dari Gross National Product atau GNP. Tahun lalu, ya, Desember itu Kementerian PUPR melalui Pak Menteri sudah menerbitkan Permen PUPR nomor 21 tahun 2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Bahwa dikatakan di sana bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi, yakni pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan lingkungan. Ibu, Bapak, hadirin yang saya hormati, selain mendukung agenda prioritas Nawacita, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, yakni mengemban amanat Undang-Undang 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yakni mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan atau K4, agar setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja tidak terkecuali ASN Kementerian PUPR. Maka dari itu BPSDM Kementerian PUPR melaksanakan pelatihan ini, yakni pelatihan sistem manajemen keselamatan konstruksi bagi ASN yang juga bekerjasama dengan A2K4 untuk sertifikasi ahlinya. Ibu, Bapak yang saya hormati, Pak Kusumo yang saya hormati, mengingat pandemi COVID-19 di Indonesia dan dunia menuntut kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru atau new normal,
maka di sana diperlukan penyesuaian dalam metode pekerjaan. Di bulan Maret ya atau April ini Pak Menteri juga sudah mengeluarkan instruksi Menteri Inmen nomor 02 tahun 2020 mengenai protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Di sana di dalamnya mengatur mengenai skema protokol, mekanisme protokol, pembentukan Satgas pencegahan COVID beserta tugas, tanggung jawab, serta kewenangannya. Hal tersebut harus diketahui bahwa setiap pelaku jasa konstruksi, terutama bagi ASN PUPR, mengingat di dalamnya terdapat hal yang harus dilakukan dan dimengerti seperti penyediaan fasilitas pencegahan COVID-19 dan mengedukasi setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Kemudian mengenai pelatihan di lingkungan Kementerian PUPR yang semula berbasis klasikal, hal ini sudah ada penyesuaian untuk pola distance learning, ya, meskipun untuk sertifikasi ini perlu klasikal. Jadi di tanggal 7 dan 8 nanti kami mengundang para peserta, mengundang asesor ke Palembang untuk 1 hari kita klasikal dan 1 hari kita adakan asesmen. Hadirin Ibu Bapak yang saya hormati, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 2 Palembang dan juga dari Pusat 4 ya, ini sudah menyiapkan di kami dan kami mewakili Kapus 4 untuk membuka dan membaca dari sambutan Pak Kapus 4. Untuk itu kami mewakili Pak Kepala Pusat Pengembangan Manajemen, Pak Insinyur Muhammad Adam, untuk mewakili membuka pelatihan sistem manajemen keselamatan konstruksi ini. Dengan mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelatihan e-learning sistem manajemen keselamatan konstruksi ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan dari Pak Kapus 4. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.